Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPD LCD Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Pembacaan kita ada di dalam kitab Keluaran pasal 26. Saya akan membacakan Keluaran 26 ayat 31 sampai 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi, dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema tirai. Tirai. Kalau kita mengobservasi di dalam Keluaran pasal 26 ini, ayat 31 sampai 33, siapakah tokoh-tokoh yang ada di sana? Tentunya ada Allah dan Musa. Allah memberikan instruksi kepada Musa, memberikan perintahnya kepada Musa mengenai pembangunan kemah suci. Dan Musa bertugas menerima instruksi dari Allah, menerima perintah tersebut dan memimpin pelaksanaan pembangunan kemah suci. Peristiwa apa yang dicatat di dalam Keluaran pasal 26 ayat 31 sampai 33 ini? Tentunya Allah memerintahkan kepada Musa untuk membuat tirai atau membuat tabir. Kalau di tempat kita juga sering disebut gorden. Dan fungsi tirai ini memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus di dalam kemah suci. Tirai harus dibuat dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal dengan gambar kerup di atasnya. Tirai ini berfungsi sebagai pemisah antara ruang tempat imam biasa beribadah dan ruang tempat kehadiran Allah atau ruang maha kudus. Tirai menjadi pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Interpretasi pelajaran yang dapat kita peroleh dari hal ini, dalam Keluaran pasal 26 ini, Tuhan memberikan perintah secara rinci kepada Musa mengenai pembangunan kemah suci. Termasuk salah satu bagian yang penting yang Tuhan perintahkan supaya Musa membuat tirai. Tirai ini bukan sekedar hiasan, tetapi memiliki makna rohani yang sangat mendalam. Sebagai pemisah antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Dan kita akan bersama-sama belajar apa arti tirai bagi umat Israel. Dan apa maknanya bagi kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup saat ini. Yang pertama, tirai sebagai simbol pemisah antara manusia dengan Allah. Tirai yang dibuat dengan megah itu menandakan satu hal yang sangat serius. Ada batas antara manusia yang berdosa dan kekudusan Allah.
Tempat Maha Kudus adalah tempat hadirat Tuhan berdiam. Di mana di tempat Maha Kudus, tabut Allah itu ditempatkan, ditaruh di sana. Dan hanya imam besar yang boleh masuk ke tempat Maha Kudus. Itu pun setahun sekali. Dengan darah kurban untuk pengampunan dosa. Bapak, Ibu, Saudara, ini menggambarkan bahwa manusia tidak bisa dengan sembarangan mendekat kepada Allah karena keberdosaannya. Manusia yang berdosa pada waktu itu tidak bisa sembarangan mendekat kepada Allah. Kalau manusia yang berdosa berani masuk ke tempat Maha Kudus, akan mati di sana. Tanpa penebusan, manusia akan tetap terpisah dari Allah. Dan kita sebagai manusia yang berdosa, kita membutuhkan penebusan, kita membutuhkan jalan untuk masuk sehingga kita dapat menghadap kepada Allah. Yang kedua, tirai dan Kristus. Di mana ketika Kristus mati, tirai itu terbelah. Perhatikan apa yang terjadi saat Yesus mati di atas kayu salib. Di dalam Matius 27 ayat 51 dituliskan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Tirai kemah suci menjadi simbol tubuh Kristus. Di dalam Ibrani 10 ayat 20 dikatakan, Ibrani 10 ayat 20, Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi tabir atau tirai adalah tubuh Kristus itu. Ketika Kristus mati, tirai itu terbelah. Tirai yang ada di bait suci terbelah. Tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu terbelah. Tidak ada lagi pemisah. Kita sekarang dapat datang langsung kepada Allah. Karena sudah tidak ada pemisah lagi antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Di dalam Kristus kita memiliki akses penuh kepada hadirat Allah. Bukan karena kebaikan kita, tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang ketiga, panggilan hidup kudus di balik tirai yang terbuka. Meskipun tirai itu telah dibuka, tirai itu telah terbelah, kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Sebab hadirat Tuhan bukan tempat sembarangan. Di dalam Ibrani 10 ayat 22 dituliskan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Kita boleh datang dengan berani, tapi juga dengan hormat dan kerendahan hati menghadap Tuhan. Tirai yang dahulu menutup, kini sudah terbuka untuk doa-doa kita. Tirai yang dulu tertutup, kini sudah terbuka untuk penyembahan kita. Tirai yang dulu tertutup, kini sudah terbuka untuk persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Jangan sia-siakan akses kepada Tuhan. Gunakanlah itu untuk membangun relasi yang lebih dalam dengan Allah. Aplikasi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, dalam Keluaran 26, bukan sekedar bagian tenda. Tirai bukan hanya sekedar menjadi bagian dari kemah suci, tapi itu lambang dari batas yang sangat serius, tetapi juga menjadi tanda pengharapan akan jalan masuk yang
kelak dibuka oleh Kristus. Dan kini tirai itu telah terbelah. Kita diundang untuk masuk, untuk datang kepada Allah, menghadap Allah. Pertanyaannya, apakah kita sudah menggunakan akses tersebut? Apakah kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan? Tuhan sudah membuka tirai dan mengundang kita untuk datang kepadanya, menikmati persekutuan dengan Allah. Mari, jangan hidup di luar tirai lagi, tetapi melangkahlah masuk, hidup dalam hadirat Tuhan dengan iman dan hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu, bayangkan kalau ada seseorang yang diundang ke dalam istana raja, tetapi dia memilih untuk tinggal di gerbang karena merasa tidak layak. Kadang kita seperti itu. Allah telah membuka tirai. Allah mengundang kita untuk datang kepadanya, menikmati persekutuan dengan Dia. Tapi kita tetap tinggal di luar karena rasa bersalah kita, karena kemalasan rohani, karena keraguan. Mari kita masuk, sebab Raja kita telah mengundang kita masuk melalui darah anaknya Yesus Kristus. Tidak ada lagi pemisah ruang kudus dan ruang maha kudus. Kita sebagai umat-umat Tuhan bisa langsung datang kepada Tuhan, menyembah Dia, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Jalin hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian atau ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, dapat menyampaikan di nomor WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami manusia yang berdosa dahulu terpisah dari Engkau. Tetapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, tirai pemisah itu sudah terbelah. Tidak ada batas lagi. Engkau sudah menebus kami dan di dalam Kristus kami dapat datang kepada Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati persekutuan dengan Engkau. Kami boleh langsung datang kepada Engkau Tuhan. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Engkau yang melayakkan kami. Engkau yang menguduskan kami. Engkau yang sudah menebus kami. Memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Teguhkanlah pada kami keluarga GBD Ilsade Magelang janji-Mu yang berlaku bagi kami yang takut kepadamu. Lalukanlah celah kami yang menggetarkan kami karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.